Saudara, jangan anggap dosa itu cuma mencuri, berzina, membunuh. Enggak cuma itu. Yang kecil-kecil kita harus berhitung. Ingat, bagi Papa kita di surga, dosa itu enggak ada ukuran SML. Itu cuma baju dan celana. Katakan amin. Jadi buat Papa kita, dosa itu dosa. Maka itu saya anjurkan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi. Ketno pisan, orang Surabaya bilang begitu. Kenapa? Karena neraka itu nggak seperti kolam renang. Kenapa saya ngomong ini? Kalau kolam renang ada yang cetek untuk anak-anak, ada yang dangkal untuk anak-anak. Dan neraka itu dalamnya sama. Jadi yang mencuri 5.000 rupiah dengan yang korupsi 5 miliar itu sama-sama ke neraka. Maka itu jangan tanggung-tanggung, sing gede pisan. Kok ke neraka juga? Kalau mau berzina nggak usah lihat internet. Untuk apa? Itu dosa kecil. Langsung aja ke pelacuran. Kok ke neraka juga? Ngerti prinsip ini? Lu ngerti nggak? Cepat pikirkan itu. Maka itu jangan ada yang pernah beranggapan Tuhan ngukur dosa itu dengan ukuran SML. Tidak. Agama-agama mengajar ini. Dosa itu ditimbang sesuai berat ringannya. Tapi Tuhan kita tidak. Dosa itu dosa. Jadi kalau saudara tidak membenci, ya, saya nggak benci sama dia, sungguh mati, sampai sumpah lagi. Tapi malas ketemu, lu sama aja. Ayo awas kamu ya. Jadi nggak benci tapi malas ketemu, dierek. Jadi dosa itu dosa, saudara. Sekecil apa dosa yang kita buat, tetap memisahkan kita dari dia. Dan Papa pasti nggak tahu kita sedang ada di mana. Orang yang tersesat itu kan sama dengan kalimat ini, kehilangan jalan. Betul tidak dalam bahasa Indonesia? Orang tersesat itu kehilangan jalan. Maka itu sangat penting kita tahu posisi kita ada di mana. Karena begitu saudara dan saya tahu posisi kita ada di mana, setan tidak bisa mendakwa, menuduh, menakut-nakuti, mengancam kita. Ada banyak tentang posisi kita di Alkitab, tapi saya tunjukkan beberapa. Nomor 1, Efesus 2 ayat 6. Ini penting, saudara. Posisi kita itu di mana? Nah, orang Kristen harus tahu hal ini. Di mana posisi kita yang sesungguhnya. Wah, ini luar biasa hidup ini. Maka itu saudara, kalau saudara jalan dengan saya, saudara tahu. Saya orang yang gak pernah takut apa-apa. Kecuali satu, kecoa saya takut. Yang lain saya gak pernah, setan aja saya gak takut. Kecoa, saya paling takut saya. Oke, Efesus 2 ayat yang ke-6. Kita lihat ayat ini. Dan di mana? Dalam siapa? Ia telah atau akan? Telah. Ini kata penting, past perfect tense. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia itu adalah Bapa kita di surga. Telah, bukan akan, telah mengapakan kita, membangkitkan kita juga, dan memberikan kita tempat di mana? Bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Katakan amin. Hai orang-orang percaya, jangan pernah iblis membimbangkan posisi kita yang paling dahsyat ini. Jangan saudara berkata, aku akan masuk surga setelah aku mati. Salah besar, salah besar. Saudara, saya anjurkan saudara cari di toko buku Kristen, khususnya toko buku BPK. BPK menerbitkan sebuah buku yang orang karismatik jarang tahu. Karena buat orang karismatik, BPK itu bukan toko karismatik, itu toko buku Kristen Protestan yang ortodoks. Tapi saya mau beritahu, ada sebuah buku yang diterbitkan BPK sangat dahsyat.
Judulnya menantang, kerajaan yang sungsang. Aneh. Kenapa nggak pakai judul kerajaan yang terbalik, tapi pakai kata sungsang, saudara? Baca. Dalam buku itu luar biasa bahwa gereja sudah salah dalam arah perjalanannya. Maka itu kerajaan jadi sungsang atau terbalik. Cari buku itu besok. Supaya saudara tahu bagaimana dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kerajaan yang benar. Tapi gereja yang menyungsang kerajaan Tuhan sendiri. Cara kita melayani itu salah. Nah, salah satu konsep dalam buku itu adalah ayat ini. Bahwa kita ini tidak tunggu mati baru ke surga. Katakan amin. Sejak hari pertama kita percaya Yesus, bertobat, dibaptis, dan seterusnya. Sejak hari itu, posisi saudara dan saya sudah bersama-sama dengan Dia di surga. Orang Kristen seringkali dibodohi oleh iblis. Ketika dia meragu-ragukan kita, maka kita jadi oleng, kita jadi goyah dalam iman kita. Jangan, saudara. Apapun yang terjadi, yakinkan dirimu. Aku telah bangkit bersama Yesus dan aku telah duduk di surga. Ini posisi penting. Siapa yang sedang goyah hari-hari ini? Karena begitu banyaknya masalah, nggak ada kepastian ke depan. Jangan pernah goyah. Saya beri beberapa bukti cara iblis bekerja. Kita lihat Kejadian pasal 3. Dan jelas sekali bahasa iblis, kalimat-kalimat iblis itu jelas sekali. Kalau isinya itu meragukan. Ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, jangan diambil salah. Sebuah istilah bahasa, dan dalam bahasa apa saja ada kalimat atau ada phrase, ada ungkapan yang sama. Tentulah. Saudara perhatikan, kata tentulah itu tentu atau tidak? Jangan salah. Tentulah. Itu pasti atau tidak sebetulnya? Tidak. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan. Inilah firman iblis. Yang iblis katakan selalu meragu-ragukan kita. Itu selalu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi sebetulnya Hawa sudah benar. Maka itu ada kata sebetulnya Hawa sudah benar. Jadi dia betul atau tidak? Loh, kok bingung lagi? Sebetulnya Hawa sudah benar ngomong begini. Jadi dia betul atau tidak? Enggak, kok betul lagi ya? Kan saya sudah ngajarkan tentulah. Itu enggak tentu. Sebetulnya, nah bukan betul. Masa bingung? Berarti dulu bahasa Indonesia enggak betul di sekolah. Tentulah, sebetulnya. Enggak betul. Betul karena dia mengucapkan firman. Tapi tindakannya tidak sesuai dengan firman itu. Kalau dia sudah mengucapkan firman itu, kenapa dia ragu-ragu? Betul tidak, saudara? Dia ragu-ragu. Oke? Ayat 4, lihat ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, meragukan lagi bukan? Bimbang sekarang Hawa. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Garis bawahi kalimat ini. Dan apa? Sedap apanya? Kelihatannya. Berarti kalau ada kelihatannya itu ragu-ragu tidak? Ragu-ragu lagi. Lagi pula pohon itu menarik hati.